Minggu besok ya? Hah? Minggu besok. Minggu besok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala idzan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi mampu melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Kita berdoa dan berharap semoga kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini 1 bulan lamanya, insya Allah. Pada kultum tarawih pada malam hari ini, saya akan menyampaikan yaitu dengan tema 3 hal amalan yang pahalanya terus mengalir. Bagi yang ada tugas sekolah, tolong dicatat 3 amalan yang pahalanya terus mengalir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Jadi orang sudah meninggal, sudah mati itu berakhir hidupnya di dunia. Menuju kehidupan baru yaitu di alam kubur ataupun alam barzah. Selama di alam kubur atau di alam barzah itu amal baiklah yang menjadi temannya. Ini penting bagi kita supaya kita camkan, supaya kita nanti nggak menyesal di saat kita berada di alam kubur, alam barzah. 3 hal itu, yang pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza matal insanu in qata'a anhu amalu ila min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bi aw waladin sholihin yad'u lah. Bila seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amal baiknya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat baginya. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi amal yang terus mengalir, yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang harus kita ciptakan, inilah yang harus kita miliki, sehingga kita nanti akan ditolong oleh 3 perkara ini. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sebagaimana keterangan yang pertama adalah sedekah jariyah. Adalah sedekah yang diniatkan untuk suatu kebaikan. Ya,
pahala sedekah itu bisa terus mengalir sampai alam kubur. Setelah kita mati itu amal sedekah jariah itu akan mengalir, akan menemani si mayit di dalam kubur. Hal inilah yang membuat Nabi SAW menyuruh umatnya untuk memperbanyak sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang sedekahnya itu senantiasa bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang-orang banyak. Perbaikan jalan, selama jalan itu dipakai, maka mereka yang mensedekahkan itu akan mendapatkan aliran pahala di dalam alam kubur. Orang yang suka membantu perbaikan masjid, orang yang bisa memberi fasilitas-fasilitas umum, selama itu dipakai, maka pahalanya otomatis akan mengalir dengan sendirinya. Itulah jamaah sekalian, maka amal jariah ini penting kita harus miliki sebagai investasi kita di alam akhirat nanti. Harus kita punya apa yang kita miliki. Kita punya harta, pergunakan harta kita untuk sebagian untuk sedekah jariah, untuk sedekah untuk fasilitas umum, perbaikan jalan, memberi air bagi orang banyak dan sebagainya, banyak sekali. Itu harus dimiliki supaya, ataupun yang kita mampu apa, tenaga kita dan sebagainya. Itu adalah pentingnya bersedekah, apalagi di bulan Ramadan adalah sedekah itu dilipat gandakan pahalanya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang baik bisa menjadi ladang pahala yang bermanfaat, yang berlipat ganda. Adalah contohnya seorang muslim mengajarkan ilmu kepada muslim lainnya, lalu ilmu tersebut diamalkan oleh orang itu dan orang itu diajarkan kepada orang lain, terus dan menerus akan bermanfaat bagi orang banyak. Yang mengamalkan, yang mengajarkan dapat pahala terus menerus. Inilah, maka mengajak itu adalah salah satu sifat daripada orang-orang yang mukmin. Mengajak berbuat berbaik, mencegah kemungkaran, itu adalah sifat bagi kita sebagai seorang muslim. Itulah ilmu yang kita ajarkan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan cara sholat, mengajarkan berbisnis dan sebagainya. Selama ilmu itu dipakai dan dilakukan, maka itu pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Suatu contoh adalah kita paling gampang mengajak saudara kita, tetangga kita, ayo kita ke masjid. Yang biasa susah ke masjid, diajak ke masjid. Nah, selama mereka ke masjid terus dan mereka taubat sehingga menjadi orang yang baik, itu yang mengajak itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh yang diajak tersebut, tanpa mengurangi pahalanya orang yang diajaknya itu. Maka inilah hal-hal yang harus kita tanamkan, yang harus kita miliki. Maka orang Islam adalah orang yang senantiasa berbuat baik terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, dan kepada masyarakatnya. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua adalah awaladin sholihin yada'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sebagai orang tua
maka kewajiban kita adalah mencetak, mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Sebagai anak adalah punya azam, punya etikat supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Maka Ramadan, pesantren Ramadan itu mencetak anak-anak kita, anak-anak terutama supaya menjadi anak yang soleh, anak yang berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada anak yang berani melawan orang tua. Islam mengajarkan bahwa kita dilarang untuk membentak, berbicara, berbahasa kasar kepada orang tua. Berbicara dan sebagainya dilarang keras. Hendaklah kita berbicara pada orang tua adalah di bawah suara orang tua. Jangan sampai kita di atas suara orang tua. Kalau orang tua bicaranya nilainya 6, maka kita di bawahnya 5. Jangan sampai tinggi. Suara yang tinggi itu adalah suara yang menyakitkan. Satu hal yang penting bagi kita, jangan sampai kita sekali-kali, anak-anak terutama, berani membentak orang tua, berani berkata kasar kepada orang tua, berani melawan kepada orang tua, supaya kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak yang berguna bagi orang tuanya. Itulah investasi kita sebagai orang tua. Semoga saja di bulan Ramadan ini sangat bagus bagi kita untuk membenahi keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang taat kepada Allah SWT. Keluarga-keluarga yang disebut sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga muslim yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, salah satu perintah yang Allah berikan di dalam Quran yaitu surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, untuk menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ini sebagai umat yang terbaik, khaira ummah, maka kita senantiasa mengajak hal-hal yang baik, dan bila ada kemungkaran hendaklah kita cegah. Apabila kita melihat kemungkaran, hendaklah kita cegah dengan tangan kita. Bila tidak mampu, dengan lisan kita. Bila tidak mampu, dengan hati kita. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika at'abul iman. Dan selemah-lemah iman itu adalah melihat kemungkaran hanya di batin saja, hanya berdoa. Yang bagus adalah dengan kekuatan, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Sebagai lurah, lihat, atau sebagai RT yang punya jabatan, punya kekuasaan di dalam lingkungannya, ada suatu kemungkaran, mereka adalah dicegah dengan jabatannya, dengan jabatan lurahnya, dengan jabatan camatnya, dan sebagainya. Itulah adalah menghadapi kemungkaran yang terbaik. Jika tidak mampu, maka dengan lisan, dengan kita nasihati dan kita ajak supaya mereka kepada kebaikan. Dan yang ketiga adalah dengan berdoa, hanya berdoa, hanya batin saja, itu adalah selemah-lemah iman dalam menghadapi kemungkaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiga hal ini yang harus kita miliki, yang harus kita siapkan
supaya kita tidak menyesal nanti di hari akhir nanti. Membersamai kita saat kita di alam kubur, 3 hal ini yang harus kita miliki. Yang pertama itu sedekah jariah. Perbanyak dan usahakan perbanyak sedekah jariah. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Yang kedua, ajarkan ilmu. Dan yang ketiga adalah miliki anak yang soleh, anak yang soleh, solehah, yang senantiasa mendoakan orang tua. Saat orang tua di alam kubur, anak yang soleh itu doanya akan menolong orang tuanya yang ada di alam kubur. Inilah 3 perkara yang harus kita miliki, yang harus kita usahakan supaya kita tidak menyesal nanti di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik bagi kita untuk berinteraksi dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua adalah kita berbuat baik. Itu yang kami sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi perhatian kita supaya kita tidak menyesal nanti di hari kemudian. Kita siapkan 3 hal ini yang harus kita punya, yang harus kita miliki, yang harus kita persiapkan, yang harus kita kondisikan. Semoga nilai 3 hal ini menjadikan amal jariah kita tatkala kita nanti dikubur di alam kubur. Semoga menjadikan perhatian bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita, menjadikan kita keluarga yang bahagia, keluarga yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian hukum kita dengan mengharap dan berdoa semoga 3 hal ini mampu kita ciptakan yang akan mengantarkan kita, menjadikan keselamatan kita di alam barzah nanti. Semoga barakallahu wa lakum bil Qur'anil Azim. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari jamaah sekalian. Kebenaran itu milik Allah. Apabila ada kesalahan, itu salahnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.